Ucapan selamat datang dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah di hari Minggu Advent keempat. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di usianya yang masih muda, Maria mau menerima kehendak Tuhan. Ia telah memahami keberadaannya sebagai hamba Tuhan. Di dalam keterbatasannya, dia berani menerima tanggung jawab yang besar itu dari Allah Bapa. Kerendahan hatinya menjadikan ia tidak memikirkan kepentingan diri semata. Ia mendengarkan suara Tuhan dan menjadi alat bagi kehendak Allah. Hadir di sebuah rumah di dalam. Karena itu menjelang kelahirannya telah tersedia tempat yang luas baginya, yaitu hati tulus Maria, hati yang ditundukkan pada kuasa Roh Allah, hati yang melaluinya damai dan sejahtera memenuhi dunia. Marilah kita pun membuka hati kita dan turut serta menghadirkan Sang Juru Selamat di dunia. KJ 81, oh datanglah Immanuel. Dapur rasul
Seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang menyongsong kedatangan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, marilah kita berdiri dan menyanyi Kidung Keesaan 147, Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sebagai nats pembimbing. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Doa hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku berbaring dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku,
Maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, baik yang bertugas dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa, memohonkan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja melalui media digital ini untuk penyampaian atau kami menyampaikan berita sukacita. Oleh sebab itu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus sehingga anak-anak yang mengoperasionalkan melalui multimedia dan kami sebagai hamba-Mu melakukan tugas. Sekiranya Roh-Mu yang kudus bekerja agar berita ini tersampaikan kepada jemaat Tuhan dan mereka bersukacita. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, yang kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami. Amin. Marilah saudara-saudaraku, saya undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Alkitab hari ini dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Silakan duduk kembali. Dan saudara-saudaraku, kita pada kesempatan ini mendengarkan pembacaan Alkitab, dan melalui pembacaan tersebut, saudara dan saya dapat mempelajari hal-hal yang penting untuk kita cermati, untuk kita gali pemahaman yang terdapat dalam berita tadi. Melalui pemazmur ini, yaitu Mazmur 133, dan kita akan bisa bersama-sama mendapatkan pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya, dan kita dapat temukan bagaimana kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Apabila di dalam pembacaan tadi terdapat beberapa pokok pemikiran yang begitu baik, yang begitu dalam maknanya, maka penting sekali kita dalam masa Advent ini, yaitu minggu yang terakhir, adalah bagian untuk kita memperdalam suatu pemahaman kita di masa Advent ini, bagaimana kita akan menyambut, menyongsong, dan menerima kelahiran itu sendiri. Pemazmur hendak mengatakan kepada kita bahwa di masa-masa penantian ini memiliki makna suatu keindahan, memiliki makna hari-hari baik di dalamnya. Kalau dikatakan di sini sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya bisa merasakan hal ini untuk sebagai satu perbandingan bahwa bagaimana dikatakan oleh pemazmur ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ketika bertugas sebagai seorang pendeta di GPIB, dan pada saat memiliki anak-anak, dan saya harus dimutasikan dari satu daerah ke daerah yang lain. Mungkin ketika anak-anak masih balita, tidak jadi persoalan, karena pasti mereka ikut kami bawa. Yang menjadi persoalannya adalah ketika mereka sudah mulai duduk di sekolah dasar. Dan lebih lagi, yang membuat pergumulan lebih besar itu pada saat mereka memasuki SMP. Dan kemudian anak-anak saya yang selain bersekolah, mereka memilih hobi mereka sebagai jadi hobi sebagai atlet bulu tangkis atau hobi sebagai pebulu tangkis, maka mereka harus masuk asrama. Ini pergumulan berat bagi saya dan istri. Dengan terpaksa kami harus tinggalkan mereka di asrama. Dan itu bertahun-tahun harus kami tinggalkan mereka. Kalau sekarang Mbak enak, kita boleh video call. Kita boleh menggunakan media-media lainnya untuk bertatap muka lewat video call. Tapi pada masa itu belum punya. Hanya bisa SMS. Tapi sebagai pendeta yang masih baru, handphone itu adalah alat yang paling mahal. Kalau pendeta pada zaman itu punya handphone, itu berarti pendeta yang sudah golongan kerjanya yang luar biasa gitu kan. Jadi kerinduan yang luar biasa, yang betul-betul
kami berdua sebagai suami istri pendam. Tapi di saat mereka libur, kami tidak pikirkan soal biaya. Hanya pikirkan bagaimana anak-anak ini boleh kumpul. Nah, ketika kumpul, betapa luar biasa rasanya. Indah, elok, dan tidak bisa kami bayarkan. Dan tidak bisa kami buat penilaian dengan apapun juga yang kami miliki. Pertemuan ini sangat indah. Terjadilah satu jalinan antara orang tua dengan anak yang namanya rukun. Lahirlah kerukunan itu dari percakapan-percakapan yang penuh canda. Dan kami ciptakan hal itu terus. Dan saudara, yang saya mau katakan bahwa sampai hari ini kami lakukan, walaupun anak-anak sudah kerja, tapi Sabtu Minggu pasti mereka kumpul. Pasti mereka pulang, tinggal. Dan saya sudah punya cucu. Itu Sabtu Minggu itu kami duduk bersama. Jadi kalau pagi hari sarapan di teras, berbicara dengan guyon, berbicara soal firman Tuhan, berbicara soal pengalaman hidup, berbicara apa yang mereka alami, baru kami melihat dalam kacamata iman. Apa yang Tuhan lakukan sepanjang pekan berjalan itu. Ada kegalauan, ada kepahitan, tetapi ada temuan-temuan yang sangat mengagumkan. Ternyata banyak kejadian-kejadian di luar dugaan dan tidak bisa dinalarkan. Yang kami aminkan sebagai tanda pekerjaan Tuhan. Uluran tangan Tuhan terjadi di dalamnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghayati ayat ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau tadi saya lihat di screen ini, beberapa, istilahnya apa? Dia punya, jadi di sini kan ada blok-blok ya, ada bagian-bagian yang ada satu keluarga duduk itu kayaknya papa mama dengan 2 orang anak, ada 4 orang, ada yang 2 orang, ada yang dalam kesendirian. Mudah-mudahan dalam kesendirian itu tidak galau karena dalam kesendiriannya. Saya tidak tahu itu mungkin ada yang sendiri-sendiri, suami di kamar, anak di mana di teras ke, istri lagi lantai 2, saya tidak tahu begitu. Tetapi yang saya melihat bahwa ketika duduk bersama, kemudian menatap, mungkin memakai laptop ke, memakai LCD atau apa lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi ada fokus dalam duduk bersama, terlihat betapa rukun, terlihat betapa baiknya, dan terlihat betapa indahnya. Nah, kalau sudah begitu ada suami, ada mama, papa, anak. Nah, kalau di rumah saya yakin berarti sudah steril ya. Boleh suami istri itu duduk pelukan, berikan cipika-cipiki begitu. Nggak jadi masalah supaya kelihatan lebih mesra, lebih rukun begitu. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau kita sudah ciptakan itu di rumah. Kita sudah lakukan suatu kerukunan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita bawa ini dalam persekutuan gerejawi. Memang kalau sekarang kita belum bisa beribadah itu, kalau di Shalom Depok sudah lama kami buka, tapi tetap 50% duduk berjarak 2 meter. Tetapi penekanan terhadap kerukunan, terhadap kebersamaan ini harus terus nampak. Duduk berjarak ini bukan karena kita bermusuhan. Duduk berjarak ini bukan karena kita saling membenci, bukan. Karena situasi kondisi yang mengharuskan kita seperti itu.
Tetapi hati kita, pikiran kita satu adanya. Hati pikiran kita satu adanya tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, ada satu ilustrasi yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh pemazmur ini. Kalau suatu ritual untuk mengukuhkan seorang imam, mengukuhkan seorang pejabat bait Allah, dan ini digambarkan di dalam ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini melambangkan satu keindahan dan kekaguman yang luar biasa. Kalau kita, saya masih masa kecil, saya melihat kalau seorang pendeta membaptis seorang anak atau pengukuhan seorang pendeta atau pengukuhan pada masa sidi. Sesuatu yang sangat luar biasa terasakan ketika tangan ditumpahkan. Itu ada satu energi yang menghipnotis bagi saya loh. Terasa luar biasa. Tetapi yang saya lihat zaman sekarang, pada saat orang membaptis anak atau peneguhan yang ada itu sepertinya cuma ritual aja atau rutinitas saja. Tetapi untuk mengejawantahkan, mempraktekkan dalam hidupnya berdasarkan tanggung jawab atas penumpangan tangan itu menjadi minim. Loh kok begitu? Iya. Anak-anak yang sudah dibaptis, pertanyaannya, dibina dengan sungguh-sungguh, diajarkan dengan sungguh-sungguh. Banyak anak-anak yang kelihatannya pertumbuhan mereka itu dibiarkan aja. Dan dengan era digital ini, anak-anak dipengaruhi dengan teknologi tersebut. Main games dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi, saya melihat bahwa kehidupan bergereja saat ini hanya rutinitas. Nah, saya kembali lagi kepada Harun. Untuk menuangkan minyak yang baik di atas kepala meleleh itu menuangkan. Hanya orang-orang khusus. Jadi tidak sembarang orang. Hanya yang terpilih. Dan Harun pada saat itu terpilih. Sehingga pada saat ia diberikan satu peneguhan, ketetapan, maka minyak itu dituangkan kepalanya. Dan biasanya dilakukan pada pagi hari. Di saat matahari timbul dari timur. Dan di saat ia berdiri, dituangkan cahaya matahari itu akan menyoroti. Umat yang dibawa akan melihat bagaimana minyak itu meleleh dan kena sinar matahari. Luar biasa. Minyak itu meleleh ke bawah karena minyak tahu ya, kalau kena cahaya dia seperti bersinar. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mendalami hal ini, kita merasakan ada satu hal yang sangat dalam, kita tidak bisa saya gambarkan seperti apa. Tetapi memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi kalau ketika umat menyaksikan hal itu, mereka langsung merasakan bahwa cahaya Tuhan hadir di dalamnya. Pertanyaannya, di saat anak kita dibaptis pada saat itu, kita sebagai orang tua atau jemaat melihat bahwa disitulah ada perlambangan cahaya kasih Tuhan bersama dengan anak kita. Sehingga ini akan menjadi satu beban tugas kita dan kewajiban kita didik anak-anak tersebut untuk selalu taat kepada Tuhan. Israel melihat hal itu dan mereka taat kepada Harun, yang serupa juga kepada Musa.
dan seterusnya. Nilai-nilai ini yang kadangkala di gereja modern kita sudah tidak rasakan dan kita tidak, atau sedikit sekali orang yang bisa memahami dan merasakan hal itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dipanggil dan diingatkan kembali pada nilai-nilai ini. Yang terakhir, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya sudah beberapa kali ke Israel. Kalau pada saat bulan-bulan inilah, sampai Januari, itu Gunung Hermon itu tertutup salju. Keren. Indah, elok. Jadi kalau mau ke Gunung Hermon itu naik skylift ke atas. Dingin luar biasa. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, di atas Januari, Februari sudah mulai musim semida, mulai musim panas dan mulai meleleh. Masuk kepada bulan Juni, Gunung Hermon itu kering kerontang. Tapi hebat di sini yang saya harus katakan. Pada saat es di Gunung Hermon itu meleleh, maka sungai-sungai yang ada di Israel Raya itu bening mengalir, termasuk Yordan, Danau Galilea, penuh dengan air yang sangat luar biasa. Untuk apa? Saudara, Israel Raya luar biasa. Kembang-kembang itu, pohon-pohon, pohon zaitun, anggur, dan lain sebagainya. Menghijau. Ini yang Tuhan mau katakan bahwa Tuhan siapkan dari Hermon. Dan Tuhan kirimkan ke gunung-gunung Sion. Supaya apa? Tumbuh segala sesuatu yang akan dikelola oleh Israel. Dikelola oleh umatnya dan boleh dinikmati oleh umatnya. Di sana Israel itu mereka betul-betul memahami, mendalami nikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan melalui alam. Kadangkala kita Indonesia ini tidak menghargai, tidak mensyukuri anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Indonesia hanya 2 musim. Tapi di Timur Tengah, khususnya Israel dan sekitarnya itu mengalami 4 musim. Maka mereka mencoba menikmati, menghargai, mencoba merenungkan apa makna pemberian Tuhan dengan iklim-iklim yang ada. Dan mereka mempelajari, mendalami, dan membuat satu sistem agar anugerah Tuhan dengan 4 musim ini, supaya anugerah itu betul-betul dikelola dan mereka bisa menikmati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Indonesia patut mensyukuri anugerah Tuhan sangat luar biasa untuk kita semua. Berbagai kekayaan itu ada di Indonesia. Maka di dalam menyambut Natal ini, kita syukuri bahwa yang memberikan kita untuk negeri ini, Dia, Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mensyukuri bahwa Allah dalam Yesus Kristus itu menganugerahkan kita untuk kita berada di Indonesia seperti ini. Hargailah lingkungan kita. Hargailah kebersamaan kita. Hormati sesama kita walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda etnik, walaupun berbeda status sosial dan lain sebagainya, tapi kita satu adanya. Dan kembali, apabila kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, maka kita akan kembali kepada
kepada ayat 1. Betapa atau sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ini ada keterkaitan semua. Kalau kita menghargai lingkungan, kita betul-betul merasakan anugerah karunia Tuhan melalui alam semesta ini, maka kita akan melihat sesama kita, bagaimana bekerja sama dengan sama kita untuk mengelola lingkungan ini dengan baik. Dengan pengelolaan tersebut, maka kita sudah akan memenuhi pada hukum atau aturan di dalam ayat 1. Sebagai penutup, saudara-saudara, saya kadangkala merenung begini. Saya seringkali ditempatkan dan kemudian mendapatkan pastori di lingkungan perumahan yang cukup baik. Di lingkungan yang cukup baik. Ada di masa saya tugas di satu daerah yang cukup elit atau sangat elit saya bilang. Pastorinya berada di lingkungan perumahan elit. Rumahnya 3 lantai, temboknya 4 lantai, tembok pagarnya. Sehingga antar tetangga itu tidak ada saling menyapa. Selama saya tinggal kurang lebih 5 tahun di sana, ada kasus di mana tetangga dirampok, tidak ada satupun tetangga, bahkan security pun tidak tahu. Karena truk datang dan hebatnya, karena mereka tahu yang punya rumah itu akan pindah. Nggak tahu dari mana, dapat informasi, truk datang, kemudian seluruh rumah diangkut habis. Ternyata pembantu yang lama bekerja sama dengan para perampok. Tapi para tetangga nggak tahu. Setelah polisi datang, baru tahu. Lihat, itu rumah-rumah yang elit. Tapi di saat banjir melanda, sampai pastori itu masuk sebatas betis. Gedung gerejanya sebatas betis masuk. Apa yang terjadi? Seluruhnya gotong royong. Saya hanya berpikir gini, apakah tunggu malapetaka? Apa menunggu sesuatu yang mengerikan, yang alam betul-betul marah, angkara murka, baru kita semua cepat-cepat, entah agama apapun juga berdoa, saling menyapa, ayo kita betul-betul harus gotong royong. Apakah harus ada bencana baru kita rukun? Bukan begitu. Maka kita belajar dari kasus-kasus yang lama dalam Alkitab. Kasus yang paling indah. Kasus atau peristiwa Yusuf di Mesir. 7 tahun berkelimpahan dia tidak berfoya-foya. 7 tahun berkelimpahan dia betul memanage segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu. Dan manajemen yang dia bangun itu betul-betul brilian. Kenapa? Memasuki 7 tahun kelaparan, seluruh Mesir dan sekitarnya, termasuk Israel, mendapatkan makan. Ini soal manajemen. Memanage pikiran, memanage hati, memanage dalam kehidupan rumah tangga dan kebersamaan. Jadi, Bapak Ibu, masa pandemi ini adalah satu masa untuk introspeksi diri, mengevaluasi kembali diri. Apa yang sudah kita buat selama masa-masa berkelimpahan? Dan sekarang saya bisa katakan ini kan termasuk masa pandemi ini masa paceklik. Belum lagi kita nggak tahu 2022 ini seperti apa, nggak tahu. Tapi yang Tuhan mengatakan di sini, untuk mencegah, mengantisipasi rukun, bangun persaudaraan, lihat bahwa anugerah Tuhan itu ada kepada kita masing-masing, kemudian berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Syukurilah dengan pemerintah kita yang saat ini
betul-betul memperhatikan potensi alam, membangun kembali kekayaan kita supaya next generasi berikutnya mendapatkan karunia atau kemakmuran, kesejahteraan yang mereka terima. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menyambut Natal. Amin. Marilah saudara-saudaraku, kita sejenak dalam saat teduh merekunkan hati pikiran kita, melahirkan cinta persaudaraan, dimulai dari kehidupan keluarga, kehidupan bertetangga, lingkungan, hingga kita membawa roh itu ke dalam kehidupan persekutuan gerejawi yang memang kerinduan dan keinginan Tuhan. Hidup dalam Tuhan sungguh manis. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu rasa indahnya, susah dan senang tetap bersama. Itu firman Tuhan saudara. Saudara-saudaraku, mari saya undang berdiri dan bersama-sama semua orang percaya, yaitu gereja di segala tempat dan waktu, mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing pun berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu dalam doa. Inilah kami, ya Tuhan, khususnya jemaat GPIB Cornelis. Kami sejenak mengangkat hati dan pikiran kami melalui doa kepadamu Tuhan Yesus. Keberadaan kami saat ini memiliki suatu pergumulan karena peribadatan kami hanya dapat kami laksanakan secara online dan hanya petugas melaksanakan tugasnya secara tatap muka. Tetapi kami percaya bahwa situasi kondisi seperti ini pun Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi justru tetap hadir dengan kami, dan Tuhan berkenan mengizinkan menggunakan teknologi agar penyampaian berita sukacita firman Tuhan dapat tersebar ke utara, ke selatan, ke timur, barat, dan ke seluruh penjuru dunia. Engkau hendak menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Dan di era digitalisasi ini, Engkau betul-betul mengizinkan kami agar dapat menggunakan teknologi ini. Berkatilah anak-anak muda atau mereka yang memiliki komitmen untuk menjadi petugas multimedia. Berikanlah mereka pengetahuan agar mereka dapat mengembangkan dan mereka dapat membuat program-program yang membanggakan, di mana mereka akan menayangkan pemberitaan firman Tuhan dengan kreasi-kreasi yang menggugah dan mengagumkan hati setiap penyaksi-penyaksi yang ada. Mampukanlah mereka juga mengawali dengan menghayati firman Tuhan, dan dari firman Tuhan Roh Kudus bekerja untuk mereka melahirkan program-program yang menakjubkan. Tolonglah mereka. Dan Tuhan tolong pula majelis jemaat agar dapat menyokong mereka, memberikan support kepada mereka. Baik itu KMJ, Bapak Pendeta Erik, maupun diaken penatua. Terlebih lagi untuk pelaksana harian majelis jemaat yang dipercayakan untuk merealisasikan program-program yang telah diputuskan dan diprogramkan. Kemudian unit-unit misioner, pelkat-pelkat, komisi-komisi yang ada. Tuhan tolonglah agar menjadi pelayan yang menyenangkan, sehingga jemaat Tuhan terlayani
dan jemaat Tuhan bersukacita dan bergembira karena ibadah-ibadah atau situasi kondisi yang berbeda sekali dengan masa-masa sebelum pandemi, tetapi pelayanan para pelayan Tuhan ini tetap maksimal. Tolonglah ya Tuhan, bahwa keberadaan kami di negeri ini, bahwa kami selalu diperhatikan oleh pemerintah, dan kami tetap diberikan petunjuk-petunjuk yang baik, sehingga di dalam situasi kondisi pandemi ini, ibadah kami tetap berlangsung. Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kasau, dan Kasal, Tuhan tolonglah mereka, anugerahilah mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka mampu memimpin dengan kearifan. Mereka memimpin dengan bijaknya, dan apa yang diharapkan masyarakat terpenuhi, baik itu kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, Tuhan tolonglah bahwa hal ini adalah bagian dari kasih-Mu. Kami juga mohon kepadamu agar warga jemaat GPIB Cornelis yang berada di lingkungan angkatan, yang pada saat ini belum dapat beribadah di gedung di wilayah angkatan karena berkaitan dengan siswa yang sedang dalam pendidikan, tetapi bulan Natal, pada hari menjelang Natal, dan nanti juga malam tahun baru dan tahun baru, mereka boleh kembali beribadah di gedung yang telah disiapkan untuk peribadatan yang seperti semula. Tolonglah agar semua itu berlangsung dengan hikmat dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk KSPN Lido dan para siswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Tolonglah mereka supaya mereka terdidik dan kemudian mereka menjadi abdi negara yang qualified. Tolonglah mereka. Kami juga berdoa Majelis Sinode GPIB, Departemen, Dewan Pelkat, dan ke-25 Mupol GPIB yang berada di berbagai wilayah yang ada. Kami berdoa untuk korban bencana alam baik di Jawa Timur, dan kami berdoa juga untuk situasi kondisi di Papua. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka yang pada saat ini membuat pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan, pergerakan-pergerakan yang membuat persaudaraan, kerukunan dikacaukan. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka betul-betul berubah dan bertobat. Kami berdoa untuk hal itu yang terjadi di daerah Papua, dan penanganan oleh TNI, Polri, dapat menangani dengan baik. Kami berdoa juga untuk Majelis Jemaat Pelkat dan warga jemaat GPIB Cornelis Lido, dan khususnya untuk mereka yang saat ini kami akan doakan Oma Luisa Marie Herklot, Saudara Michael Andreas Herklot, Ibu Maria Francisca Kalahatu Patiasina, ibu dari Bapak Yan Kalahatu, Bapak Rodion Petakoi, Opung Simangunsong, Ibu Isru Widijono, Ibu Nisran Lubis, Ibu
atau orang tua dari Ibu Herni. Kami mohon agar mereka, Engkau datang melawat mereka, supaya mereka dikuatkan dan kesehatan mereka betul-betul terpulihkan. Pada akhirnya kami juga menyerahkan untuk warga jemaat KPB ini dalam pergumulan, warga jemaat yang sedang studi untuk jenjang pendidikan mereka, warga jemaat yang bergumul dalam berbagai hal. Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, membangkitkan semangat hidup untuk melayani Tuhan. Mengucap syukur dengan memberikan persembahan adalah tanda bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Karenanya, marilah kita mengucap syukur hati kita melalui persembahan syukur pada Allah, sumber hidup dan sumber berkat kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Keesaan, nomor 410, bait 1, dan nanti dilanjutkan bait kedua setelah persembahan diberikan. Pujilah sumber hidupmu.
Jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Adalah anugerah-Mu bagi kami ya Bapa pengasih, untuk dapat hidup dan berbuat di tengah-tengah dunia ini dengan segala kekayaan dan kelimpahan kasih karunia-Mu. Adalah kebanggaan kami ya Allah, sumber segala berkat, sebab Engkau memampukan kami menyatakan syukur melalui persembahan ini. Pakailah ini menurut kehendak-Mu untuk menyatakan damai sejahtera di dunia ini, di tengah dunia ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan ke depan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido di Gombong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki atas pelayanannya pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Yang berikutnya, jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 19 sampai 24 Desember 2021. Minggu 19 Desember 2021, pukul 11, ibadah diakonia Natal bertempat di Nuansa, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Tanabora. Pukul 18, ibadah syukur siswa SPN bertempat di gereja, akan dilayani Bapak Pendeta Erik Tanabora. Senin 20 Desember 2021, katekisasi melalui Zoom. Rabu 22 Desember 18, pukul 18, sermon presbiter. Jumat 24 Desember 2021, pukul 17, ibadah malam Natal, bertempat di Gedung Gereja Cornelius SPN Metro Jaya. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Tanabora. Dilanjutkan Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8, ibadah Natal pertama bertempat di Gedung Gereja Cornelius Lido, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Tanabora. Pukul 10.30 ibadah Natal di BNN dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Tanabora. Yang berikutnya, warga penerima diakonia Natal tahun 2021. Pertama, Oma Ise Supit, kedua Oma Dorce Sangyan, ketiga Mbah Rusmiati Umang, keempat Oma Devota, kelima Bapak Isru Wadijono, keenam keluarga Alfred Sangyan, ketujuh keluarga Oke Setiawan, kedelapan keluarga Nathanael Takoy, 9 keluarga Ibu Sri Yuningsih Nurmin. Mohon kehadirannya nanti pada ibadah pukul 11 di Nuansa. Yang berikutnya, pembangunan ekonomi gereja. Bapak Ibu dapat melihat di layar monitor yang telah disediakan. Warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 19 sampai 25 Desember 2021. Yang pertama, Ibu Marlince 15 Desember, kedua Ibu Panamuan Lubis 19 Desember, ketiga Bapak Adu Franky Ambarita 19 Desember, keempat Ibu Rita Yulianti Raka, kelima anak Gracia Erlin Maria Bara, keenam Bapak
Alifati Jai, ke-7 Bapak Parmana Pitupulu, ke-8 Bapak Larso Huta Barat, ke-9 anak Yovita Ardelia Hutajulu, ke-10 anak Joyline Adelasa, ke-11 Dorja Sangian, ke-12 Mariana Isru, ke-13 J. Destian Aduvino. Firman Tuhan kepadamu, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat 4. Yang keenam, undangan ibadah Natal, Natal pertama dan Natal kedua. Mengingat situasi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM level 2, untuk tertibnya peribadahan dan yang akan dilaksanakan di Gedung Gereja Cornelius SPN Lido, Majelis Jemaat Cornelius Lido akan mengatur kehadiran jemaat sebagai berikut. Daftar ini ada di Warta Jemaat dan nanti akan disampaikan melalui WA Group. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah gereja, diwajibkan menginstal aplikasi Peduli Lindungi di handphone masing-masing dan mematuhi prokes. Kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang tidak bisa hadir atau mengikuti ibadah pada jadwal yang telah ditentukan, maka dapat menghubungi majelis setempat supaya dapat digantikan oleh jemaat lain yang mungkin bisa menghadiri pada jadwal tersebut. Kami ingatkan kembali, bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah gereja, diwajibkan menginstal aplikasi Peduli Lindungi di handphone masing-masing dan mematuhi prokes. Demikian Warta Jemaat sepekan. Terima kasih. Salam. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan saya undang berdiri, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita sama-sama hayati dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan sebagai ungkapan syukurmu atas berkat Tuhan dalam hidupmu, lakukanlah itu. Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang
senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Malah berkat-Nya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Selamat hari Majelis. Minggu, Bu Betty, Bu Lomongga, Bu Denok. Terima kasih, Pak Terima Pendeta. kasih Pak Pendeta khotbahnya. Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Ayu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Sonia, selamat hari Minggu. Ya, Bu Stora, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Epi. Bu Bernat, mana mukanya ini? Bu Kabariski, mukanya mana Ibu Kabariski? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Ibu-ibu, Bapak